Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriwati yang berbahagia, semoga senantiasa sehat walafiat, amin ya Rabb. Materi pelajaran fisika lanjutan yaitu tentang gas ideal. Yang kita bahas materinya adalah energi dan derajat kebebasan. Apa itu derajat kebebasan? Derajat kebebasan itu suatu benda. Ini derajat kebebasan suatu benda itu menunjukkan banyaknya energi. Itu menunjukkan banyaknya bentuk energi. Bentuk energi. Nih, banyaknya bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda. Yang dimiliki oleh suatu benda. Itulah yang namanya derajat kebebasan. Misalnya gini. Misal, anggap saja sebuah atom. Anggap ada sebuah atom dipaksa bergerak ke arah sumber X misalnya. Dipaksa bergerak, arahnya itu sumber X. Digambarkan ini ada sebuah benda bergerak berarti ke arah sumber X. Berarti ini kan ada energi kinetik, karena gerak dia memiliki energi kinetik. Berarti energi kinetik kan rumus setengah massa dikalikan P kuadrat. Tapi karena pada arah sumber itu berarti ini atom kita anggap atom ini itu mempunyai hanya satu bentuk. Hanya memiliki satu bentuk energi saja, yaitu adalah energi kinetik, K, yang besarnya setengah mx kuadrat. Karena hanya mempunyai satu bentuk energi, karena ini hanya satu bentuk energi, maka atom ini bisa kita katakan mempunyai satu derajat kebebasan. Karena dia hanya satu arah, jadi bentuk energi cuma satu aja, jadi namanya satu derajat kebebasan. Sekarang apabila atom ini ada dalam ruang hampa, ya. Jika atom ini diletakkan dalam ruang hampa, kemungkinan bergerak ke dalam 3 arah. Jadi kemungkinan bergerak dalam 3 arah, yaitu arahnya adalah sumbu X ke sumbu X, Y, dan Z. Maksudnya ini berarti artinya ada 3 arah
tiga arah berarti ada tiga macam arah gitu ya. Ada tiga macam bentuk energi. Jadi kan ke arah sumber kan cuma satu derajat kebebasan, karena dia bergerak kemungkinan 3 x y z, berarti ada tiga macam bentuk energinya, dimana masing-masingnya ini tidak saling bergantung, masing-masing. Berarti sini nanti setengah mpx kuadrat, kemudian pada sumbu I nanti setengah mpy kuadrat, pada z nya nanti setengah mpz kuadrat. Berarti kalau sudah demikian, berarti atom ini dikatakan mempunyai 3 derajat kebebasan. Jadi ada 3 derajat kebebasan. Sekarang untuk molekul yang mono atomik itu kan seperti helium, gas neon, dan argon gitu ya. Ini atom-atom yang monoatomik. Ini helium, neon, dan argon. Itu mempunyai 3 derajat kebebasan. Dia mempunyai 3 derajat kebebasan karena molekul ini itu bertranslasi itu dia bergeser gitu ya, bergeser secara horizontal, namanya bertranslasi ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y. Sekarang saya buat modelnya, bagaimana model atom yang monoatomik bertranslasi itu pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita gambarkan dulu sumbu, anggap ini Y, sini Z, dan sini X. Nah, ini ada atom monoatomik tadi, dia bisa bergerak ke sini, kemudian ke sumbu Y, ke sumbu X. Namanya ini translasinya ke sini, bisa ke sumbu Z, bisa ke sumbu Y yang monoatomik. Jadi ada 3 translasi, berarti ada 3 derajat kebebasan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z untuk atom yang monoatomik seperti helium, neon, dan argon. Sekarang kalau untuk molekul diatomik, untuk molekul yang atomik itu ya, yang molekul yang atomik, ini untuk model molekul kita gambarkan lagi yang diatomik. Diatomik itu berarti ini ada 2 atom, sumbu Y lagi, sumbu Z, sini F. Nah, lihat dia seperti barbel gitu ya. Ini
mana ada pusat masanya pas di tengah-tengah sini. Jadi digambarkan sebagai sebuah barbel. Jadi model atom diatomik itu digambarkan di sini, digambarkan modelnya seperti barbel, dimana pusat masanya molekul ini dapat bertranslasi. Jadi pusat masanya itu di tengah-tengah ini dapat bertranslasi berarti E, I, dan Z, ada 3. Tetapi kalau suhunya nanti sudah ada 3 kan, ada 3 derajat kebebasan juga untuk molekul diatomik. Tetapi jika suhunya itu lebih besar dari nanti suhunya 100 Kelvin, maka molekul diatomik ini dapat melakukan juga berotasi dia. Nah, kalau suhunya lebih besar dari 100 gas itu, maka diatomik ini di samping dia bertranslasi sumbu X sumbu Y, juga dia dapat berotasi pada sumbu Y dan Z. Pada misalnya dia berotasi pada sumbu Y dan Z. Berarti ada 2 di sini, ada 2 tambahannya, 2 derajat kebebasan apabila suhunya nanti ini lebih dari 100 Kelvin. Gas apabila 100 Kelvin, maka di samping dia bertranslasi ke arah sumbu X sumbu Y dan Z, dan dia juga melakukan rotasi. Itu rotasinya misalnya berotasi pada sumbu X, berarti dia, pusatnya, maka dia akan berotasi pada sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Saya gambarkan sini modelnya. Coba kita lihat Y, Z, X. Katakanlah dia berotasi pada sumbu Z, maka barbel tadi diatomik ini rotasi ini. Nah, dia bisa berotasi karena pusat porosnya X, berarti rotasinya pada sumbu Z dan sumbu Y. Berarti ini ada 2 bentuk energi derajat kebebasan, sehingga untuk diatomik tadi kan ada 3 plus 2 sama dengan 5 derajat kebebasan. Jadi ada 5 bentuk energinya. Nah, apabila suhunya dinaikkan lagi yang diatomik tadi, maka akan terjadi lagi bentuk energi tambahan. Jadi di samping dia melakukan rotasi, dia juga melakukan vibrasi atau bergetar. Jadi apabila nanti suhunya sangat tinggi, berarti suhu sangat tinggi itu lebih besar dari 1000, tadi kan 100. Nah, di sini kita lihat model molekul diatomik ini dapat bergetar. Jadi untuk molekul diatomik itu dapat bergetar. Kalau bergetar berarti vibrasi namanya. Bergetarnya itu sini ada 2 terjadi, yaitu energi kinetik vibrasi dan energi kinetik pegas. Jadi ada 2 sini, ada namanya nanti energi kinetik vibrasi bergetar, kemudian ada energi kinetik pegas atau per gitu ya. Karena digambarkan seperti ini. Gambarkan lagi modelnya. Saya pergi ke sini ya, supaya tampak ini. Sini adalah Y, Z, kemudian X.
sini tadi diatomik, saya anggap ini mau atom-atom ini. Nah dia sambil vibrasinya nih bergetar, jadi seakan-akan sih seperti ada gasnya gitu. Nah ini dia dapat melakukan vibrasi bergetar seperti getaran harmonis. Kemudian dia juga memiliki, karena ada pegas, bentuk pegas, jadi ada energi kinetik pegas, berarti ada dua semua, ada dua derajat kebebasan. Nah berarti jumlahnya berapa? Kalau dia lebih 100 kan tadi ada 3 jadi plus 2 yang ini tadi, plus lagi 2 sama dengan 7 derajat kebebasan. Sekarang kita hubungkan energi dengan derajat kebebasannya. Hubungan energi dengan derajat kebebasan. Hubungan energi dan derajat kebebasan. Sini kita mencari formulasi rumusannya. Nah, formulasi. Ini formulasinya. Formulasi rumusannya. Kita mulai dulu dari persamaan menurut persamaan suhu ya, karena ini berhubungan dengan suhu. Kita lihat dulu untuk persamaan suhu. Kita kembali ke persamaan suhu menurut teori kinetik gas yang pernah kita pelajari sudah, teori kinetik gas pada pelajaran yang telah lalu, bahwa suhu itu T kan sama dengan 2/3 tetapan Boltzmann dikalikan energi kinetik. Sekarang EK nya sama dengan, tarik sini, EK sama dengan T/2/3 tetapan Boltzmann, sehingga EK nya itu kita ubah tanda bagi menjadi tanda kali, T dikali balik ya, 3 ke atas bawah. Karena tanda bagi kita ubah tanda kali, maka ini di bagian ini kita ubah, kita balik 3 k nya di atas, bawahnya 2. Nah, sehingga kita lihat di sini EK nya sama dengan 3 ditulis KT/2. Saya teruskan sini. Sekarang kita lihat bahwa 3/2 kT tetapan Boltzmann suhu sama dengan energi kinetik. Sekarang energi kinetik kan setengah mv kuadrat. 3/2 kT energi kinetik kita ganti dengan setengah mv kuadrat, sehingga kita lihat nih P 3/2 kT sama dengan setengah M. Nah, di sini kan P ini kan ada 3 arah deh, Px, Py, Pz. Nah, berarti ini P kuadrat ya. Berarti kan di P ini kan terdiri dari, nanti ada sesuai dengan arah sumbu, ini bentuk energinya kan kecepatan pada sumbu X, kecepatan pada sumbu Y, dan kecepatan pada sumbu Z. Berarti karena ini P, maka di sini adalah Px kuadrat, kita gantikan dengan plus Py kuadrat plus Pz kuadrat, karena ini kan resultannya ini. Karena ini P berarti kita karena ada ke arah sumbu Y, maka kita uraikan gitu ya, jadi ada Px nya tadi ditambahkan. Nah ini sebagai rata-ratanya. Nah, sesuai dengan pelajaran yang terdahulu bahwa
Px itu kan kemarin itu sama dengan Py sama dengan Pz. Sehingga kita ambil salah satunya aja, berarti Px nya ini kita ganti dengan Py kita ganti dengan Px sama, karena Px sama dengan Pz boleh, Py nya kita ganti dengan Px, kemudian Pz nya kita ganti dengan Px juga, berarti 3/2 kT sama dengan setengah M. Berarti Px kuadrat plus Px kuadrat lagi ditambah Px kuadrat. Jadi kan ada 3 nih ya. Nah, jadi 3/2 kT sama dengan setengah M. Kita jumlahkan 3 Px kuadrat. Rata-rata tadi ya, rata-rata. Sehingga kita lihat 3-nya, ini ada 3 sini, 3 kita hilangkan 1 ya, bagi tinggal setengah ini. Nah, setengah karena dicoret tinggal 1 sini. KT sama dengan M, masih ada setengah juga ini, setengah yang dicoret kan cuma ini tadi, jadi ini setengah kT, ini tetap setengah M Px kuadrat. Jadi untuk X nya, ini untuk P nya sama, berarti boleh kita pakai setengah atau gitu ya, menggunakan kT sama dengan setengah M Py rata-rata kuadrat. Nah, atau setengah kT sama dengan setengah M Pz kuadrat. Nah, ini apa artinya gini? Kita lihat dulu bahwa setiap bentuk energi itu memberikan energi yang sama, semuanya sama, setengah kT. Jadi X maupun Y maupun Z itu sama-sama setengah kT, jadi memberikan energi yang sama, yaitu setengah kT. Artinya tiap derajat kebebasan molekul gas itu memberikan namanya kontribusi energi pada gas sebesar setengah kT. Jadi sini prinsip ini namanya disebut adalah prinsip ekuipartisi. Jadi kontribusi setengah kT ini tetapkan kalikan suhu itu namanya prinsip ekuipartisi. Sekarang kita jelaskan prinsip ekuipartisi. Saya ilustrasikan sebagai berikut. Ini prinsip ini tadi ya, prinsip yang tadi. Pertama kita lihat dulu molekul atomik ya, molekul monoatomik yang satu tadi, monoatomik seperti helium, argon dan neon tadi, gas helium, argon atau neon tadi, maka energi molekulnya itu
itu sama dengan 3 derajat kebebasan kan tadi kan, berarti 3,5 kT. Atau kita bisa 3/2 kT. Kemudian yang kedua untuk molekul diatomik seperti karbon monoksida gitu kan, ada 2 itu diatomik. Maka energi molekulnya kan 5 tadi, dia melakukan translasi juga melakukan rotasi 2 tambah 3 tadi kan, berarti 5 jadi 5,5 kT, berarti sama dengan 5/2 kT. Nah, energi molekul untuk diatomik atau monoatomik, ini energi molekul diatomik. Apabila suhunya cukup tinggi, ya kan, yang ketiga 1, 2, ketiga, kemudian pada suhu sangat tinggi tadi, di atas lebih besar 1000 tadi, 1000 Kelvin. Di samping tadi samping translasi, rotasi dan vibrasi. Nah, translasinya 3, kemudian rotasinya 2, kemudian vibrasinya juga 2, berarti 7 kan jumlahnya. Jadi energi molekulnya 7,5 kT, berarti kesimpulannya energi molekulnya untuk suhu yang sangat tinggi 7/2 kT. Karena derajat kebebasannya 7, ini 5, derajat kebebasan ini 3. Supaya lebih mudah kita gambarkan saja, kita gambarkan dulu ya modelnya, sehubungan dengan translasi, rotasi tadi dan vibrasi. Saya gambar dulu. Ini suhu sini ya, suhu mulai 10 Kelvin sampai nanti sini 10.000. Katakanlah di sini mulai sampai 100 ya, 100 Kelvin. Sini 100 Kelvin. Nah, ini translasi sini. Translasi. Jadi kebebasannya berarti di sini 3/2 kT yang ini. Nah, untuk suhu 100, kemudian lebih dari 100 kan 1000 anggap ini. Nah, ini 1000 dari sini. 1000 Kelvin, berarti dia melakukan di samping apa ya, translasi juga rotasi, berarti rotasi di sini, yang mana rumusnya itu adalah 5/2 kT. Kemudian yang lebih 1000 sini, berarti di sini adalah 7/2 kT, berarti dia melakukan vibrasi. Nah, inilah energi dan derajat kebebasan. Sekarang kita masuk ke energi totalnya, berarti energi totalnya itu dihitung dengan mengalihkan energi tiap molekul, banyaknya molekul N dalam gas itu. Jadi kita menghitungkan energi totalnya itu tinggal mengalihkan energinya itu tiap molekul. Nah, tiap molekul dengan banyaknya gas ya, banyaknya molekul kita masuk N dalam gas, sehingga untuk menghitung energi totalnya
berarti kan EK tadi, kita ngomongnya KT sebenarnya. KT 3/2 ya, yang kedua 3/2 ya. Jadi kan 3/2 KT. Nah, masukkan N nya di sini. Ini N, banyaknya molekul, mengalihkan itu aja, sehingga sama dengan N kita sesuai 5/2 3 ya, 3/2 KT, 3/2 N KT. Boleh kita gunakan NRT kan, boleh. EK sama dengan 3/2. Kalau pakai N kita ganti N kecil ya, N sini harus R, tetapan gas umum, ini tetapan Boltzmann, sehingga energi kinetik rata-ratanya, energi kinetik rata-ratanya sama dengan EK gitu ya, kita sama dengan 3/2 KT. Ternyata energi kinetik rata-rata ini kita hubungkan lagi, ada nama istilah energi dalam ya, kita masuk ke energinya dalam. Ada istilah energi dalam. Apa itu energi dalam? Energi dalam ini adalah setiap zat itu kan tersusun atom molekul. Kita sudah tahu kan bahwa tiap zat itu tersusun atom dan molekul. Kemudian gerakan molekul itu menyebabkan zat memiliki energi. Jadi gerakan molekul itu akhirnya zat itu memiliki energi. Tadi yang kita bahas kan cuma atom molekul, sekarang zat. Berarti kalau di dalam zat kan banyak atom, banyak molekul. Berarti gerakan molekul itu menimbulkan zat itu memiliki energi kinetik. Sedangkan energi potensial itu hanya dihasilkan oleh gaya-gaya yang timbul dari molekul-molekul zat. Jadi di sini kita perhatikan bahwa molekul zat, energi kinetik dari energi potensial yang berhubungan dengan molekul itu disebut dengan energi dalam. Jadi di sini kesimpulannya bahwa energi potensialnya itu EPI ya, energi potensial itu hanya dihasilkan oleh gaya-gaya yang timbul di antara molekul. Nah, di antara molekul zat, sehingga jumlah energi kinetik itu dan energi potensial yang berhubungan, dengan molekul itu disebut namanya energi dalam. Jadi energi dalam itu dilambangkan dengan huruf U. Karena energi potensial diabaikan, maka energi kinetik yang dimiliki oleh suatu gas disebutlah dia sebagai energi dalam.
Di sini perhatikan bahwa energi potensialnya itu pada molekul diabaikan karena molekul gas itu jaraknya sangat berjauhan, maka energi potensialnya dianggap diabaikan di sini, sehingga hanya berlaku energi kinetiknya saja yang dimiliki oleh suatu gas itu disebut sebagai energi dalam. Jadi di sini energi potensialnya diabaikan karena jarak antara molekul sangat jauh, sehingga nilai energi potensial ini diabaikan. Sehingga yang muncul adalah energi kinetik yang dimiliki oleh suatu gas disebut sebagai energi dalam. Sekarang pertama kita lihat dulu untuk gas yang waktu pertama kan kita membahas tentang atomnya, molekul. Sekarang ini zatnya langsung, berarti kumpulan dari atom-atom dan molekul-molekul dari gas. Jadi gas untuk monoatomik berarti U aja lagi, nah tinggal sama rumus 3/2 NKT. Kemudian yang kedua untuk gas diatomik berarti energi dalamnya sama dengan 5/2 NKT. Kemudian ketiga untuk gas yang pada suhu sangat tinggi, lebih besar 1000 ke atas tadi adalah U nya sama dengan 7/2 NKT. Nah, apabila nanti suhunya itu berubah-ubah, maka gunakan delta T, sehingga perubahan energi dalamnya sama dengan 3/2 NK sini delta T. Itu besar ya, karena ini suhu mutlak. Nah ini kalau suhunya itu dalam suatu ruangan itu berubah-ubah, maka kita menggunakan delta T. Contoh, ada gas ideal 1 meter kubik, tekanannya 1 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius, berarti suhunya rendah. Nah, kalau suhu rendah berarti kita menggunakan rumus 3/2. Lihat I-nya sama dengan 1 meter kubik, kemudian tekanannya P 1 atmosfer. 1 atmosfer ini kita ubah ke rumus ke Newton, 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Pertanyaannya adalah di sini ya, kita tambahkan. Pertanyaan di sini ya, pertanyaannya belum. Pertanyaannya itu adalah berapa energi dalam gas tersebut. Nah, baru kan tadi volumenya tadi adalah 1 meter kubik, kemudian tekanannya 1 atmosfer, kita ubah ke 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, sedangkan suhunya 27 derajat Celcius, berarti suhu rendah. Suhu rendah kan menggunakan 3/2. Pertanyaannya U, berarti kan U sama dengan 3/2 NKT. Karena di sini ada tekanan,
Nah, bagaimana kita mengubah, kita selesaikan dulu sebelum masuk ke persamaan ini. Maka kita lihat bahwa U ini bisa kita ubah menjadi 3/2, kita ubah ke NRT ya, ke NRT. Karena mengubah ini karena kita tahu bahwa pada pelajaran yang lalu tekanan dikalikan volume itu kan NRT. Nah, sehingga kita dapat mencari ini, sehingga NRT NR nya itu kita ganti dengan ini PT, sehingga rumusnya berubah. U sama dengan 3/2, ini NRT kita ganti dengan tekanan volume karena soal volume dan tekanan. Nah, sehingga soal 3/2 kalikan tekanannya 1,01 kali 10 pangkat 5 kalikan volumenya tadi adalah 1. Nah, hasilnya adalah 1,515 Joule. Selesai. Di soal ini memang rumusnya kan 30 NKT, tapi karena datanya ada volume, ada tekanan, maka kita ubah dulu ke NRT. Karena kita ingat pelajaran yang lalu tekanan volume rumusnya adalah NRT, sehingga kita gantilah NRT tadi dengan PP, sehingga muncul angka-angkanya. Bisa kita cari. Berikut contoh yang kedua. Berapa energi kinetik rata-rata gas hidrogen pada suhu 10⁻⁷ Kelvin? Kita lihat T nya sama dengan 10⁻⁷ Kelvin. Kemudian K nya ingat masih pada angkanya 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule Kelvin. Ini kan adalah EK nya. Berarti EK sama dengan 3/2 T, maka sama dengan 3/2 kalikan 1,38 kali 10⁻⁻23 kalikan lagi dengan suhunya 10⁻⁷. Maka hasilnya ini kita kalikan dulu. Kali ini 24, dikali ini 9 tambah 4 3, 21 plus 1, kemudian 3 tambah 1 4, jadi 4,14 per 2 kali 10. Ini 2 ini minus 23, 7 tinggal 16, minus 23 plus 7 minus 16. Hasil terakhirnya adalah 4/2 sekitar 2 lah, jadi sekitar 2. 4/2 kan 2, jadi sekitar 2. 14/2 7, berarti 0,7 kali 10⁻⁻16 Joule. Sekarang kita masuk ke latihan. Nomor 1, latihan soal 1.
beberapa energi kinetik rata-rata partikel gas ideal pada suhu 27 derajat Celcius. Soal yang kedua, tentukan energi dalam dari 1 mol gas. 1 mol gas nih, 1 mol gas pada suhu minus 73 derajat Celcius. Demikian penjelasan secara teoritis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.